Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wilanul Khaira. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Ini merupakan bab pertama untuk kimia kelas 12. Adapun tujuan pembelajaran materi ini, yang pertama, siswa mampu menghitung konsentrasi suatu solusi, baik itu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang kedua, siswa mampu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, baik itu penurunan tekanan uap larutan, penurunan titik beku larutan, kenaikan titik didih larutan, maupun sifat osmotik larutan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan kali ini adalah metode ceramah. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya nih saya mau nanya, kalian pernah nggak melihat air mendidih ataupun melihat proses pembuatan es krim? Nah, itu merupakan salah satu fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pengertian dari sifat koligatif larutan tersebut? Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang bergantung kepada konsentrasi partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan ini ada 4 buah yang akan kita bahas. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Nah, sebelum kita bahas masing-masingnya, baik apa pengertiannya, seperti apa menghitungnya. Karena sifat-sifat ini tergantung kepada konsentrasi larutan. Maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang konsentrasi larutan itu sendiri. Nah, apa saja jenis-jenisnya dan bagaimana cara menghitungnya. Kalau kita ngomongin tentang konsentrasi larutan, maka yang kita bahas dulu apa itu larutan. Kita lihat contohnya kalau kita punya gula merah 1 sendok, yang 1 sendok gula merah tersebut masanya 20 gram. Oke, kita masukkan ke dalam air. Airnya misalnya masanya 80 gram. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita aduk, maka apa yang terjadi pada gulanya? Gulanya larut sehingga nanti dihasilkan cairan yang kita sebut sebagai larutan. Kalau gulanya tadi 20 gram, kita campur sama air yang masanya 80 gram, maka larutan gula yang dihasilkannya pasti 100 gram. Nah, gula merah ini di dalam larutan kita sebut sebagai zat larut. Oke, air yang larutkan gula kita sebut sebagai pelarut, dan hasilnya kita sebut sebagai larutan. Jadi, dilarutkan ini terdiri dari 2 hal utama, yaitu zat larut dan pelarut. Nah, inilah pengertian dari larutan. Nah, konsentrasi larutan itu dapat kita artikan sebagai perbandingan antara massa zat larut dengan massa larutan ataupun dengan massa pelarutnya. Biasanya kita menggunakan massa atau secara umum bisa juga perbandingan jumlah zat larut terhadap jumlah larutan ataupun jumlah pelarutnya. Nah, konsentrasi larutan yang akan kita bahas ada 4 buah. Yang pertama, kita menyebutnya dengan persentase atau kadar. Sebelumnya sudah pernah belajar kan persentase? Nah, persen berarti per 100. Nah, persentase konsentrasi larutan itu kita artikan sebagai jumlah, bisa massa atau bisa volume dari zat terlarut di dalam setiap 100 gram atau 100 ml larutan. Kalau kita menggunakan massa berarti dalam 100 gram, kalau kita menggunakan volume berarti dalam setiap 100 ml larutan. Nah, berdasarkan pengertian ini ada 2 jenis persentase. Yang pertama, persentase massa. Persentase massa dari zat A itu bisa dihitung dari gram zat A atau massa zat A dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Satuan massa yang biasa kita gunakan adalah satuan gram. Kilogram juga boleh asalkan di atas kilogram, di bawah kilogram. Yang kedua, persentase volume, maka dihitung dari volume. Persentase A sama dengan volume A per volume larutan kali 100%. Yang kedua, itu ada namanya molaritas. Nah, ini udah sering kita temui pada kimia kelas 11, terutama pas kita ngomongin asam basa, larutan
garam sama hidrolisis. Oke, molaritas. Ada yang masih ingat apa itu molaritas? Molaritas itu dapat diartikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Liter ini satuan volume. Oke, jadi rumusnya berdasarkan pengertian ini, molaritas itu adalah perbandingan antara mol terlarut per volume larutan. Satuan volumenya adalah liter. Dan kalau rumus ini kita uraikan lagi akan menjadi gram per mr. Ini merupakan rumus dari mol kali 1000 per volume jika volumenya menggunakan mililiter. Konsentrasi larutan yang ketiga kita sebut dengan molaritas ataupun M kecil. Beda dengan tadi molaritas, dia M besar. Apa itu molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat larut dalam setiap kilogram pelarut. Kilogram. Kalau tadi kita pakai liter, setiap liter. Kalau ini setiap kilogram. Kalau setiap kilogram berarti massa. Massa siapa? Massa pelarut. Kalau dalam molaritas kita ngomongin larutan. Kalau pada molaritas kita ngomongin pelarut. Jadi dibagi sama massa pelarut. Rumusnya ini sebenarnya M kecil. Jadi kita ganti M besar menjadi M kecil. Molaritas sama dengan mol terlarut per kilogram pelarut. Atau ini kita uraikan, ini seharusnya M kecil ganti lagi. Kalau M besar dia molaritas, kalau M kecil baru molaritas. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per P. P ini merupakan lambang pelarut. Satuannya adalah gram. Konsentrasi larutan yang keempat adalah fraksi mol. Fraksi mol dilambangkan dengan X. Fraksi mol dapat diartikan sebagai perbandingan jumlah mol zat dengan mol total pada larutan. Fraksi mol kita bagi dua, ada namanya fraksi mol zat larut. Ini perbandingan mol zat larut terhadap mol totalnya, berarti mol terlarut tambah mol pelarut. Oke, XT atau fraksi mol terlarut sama dengan NT per NT tambah NP. N adalah lambang untuk mol, T untuk terlarut, P untuk pelarut. Oke, terus yang kedua ada fraksi mol pelarut. Nah, fraksi mol pelarut itu kita rumuskan sebagai XP sama dengan NP per NT tambah NP. NP adalah mol pelarut, NP adalah molnya terlarut, dan kalau kita hubungkan keduanya untuk XT dan XP, maka XT tambah XP itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau kita rangkum, ada 4 jenis konsentrasi larutan. Ada persentase, ada molaritas, dan ada fraksi mol. Oke, ini rumusnya kita buat di samping ini, dan ini nanti kita gunakan untuk membahas contoh soal. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Berapakah kadar larutan etanol C2H5OH yang diperoleh jika 30 gram etanol dilarutkan dalam 90 gram air? Dalam menghitung soal-soal kimia agar lebih gampang, kita tulis dulu apa-apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama diketahui 30 gram etanol dilarutkan dalam 90 gram air. Jadi yang diketahui di soal, gram etanol sama dengan 30, kemudian gram air sama dengan 90. Ditanya berapa persentase etanol. Nah, sesuai dengan rumus persentase, maka bisa kita tulis persentase etanol sama dengan gram etanol per gram larutan dikali dengan 100%. Nah, berapa gram larutannya? Sedangkan di soal yang diketahui gram etanol sama gram air. Jadi, untuk mengetahui gram larutannya, kita tambahkan gram etanol dengan gram air. Jadi, gram larutan sama dengan 120. Etanol sebagai zat pelarut, sedangkan air sebagai pelarut. Berarti di sini 30 per 120 dikali dengan 100%. Kalau 30 dengan 120 kita coret menjadi 1
per 4 dikali 100%, maka hasilnya adalah 25%. Jadi persentase daripada larutan etanol adalah 25%. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Sampai jumpa.